Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ternyata benar ya, para termul itu kemarin menunggu supaya Roy Suryo itu ditangkap atau setidaknya di P21-kan. Itu bukan isapan jempol, itu betul-betul mereka itu menunggu. Karena kabarnya itu sudah banyak ya, diantaranya dari Andi Azwan. Ternyata alhamdulillah tidak ada P21 itu. Sampai si Bahudi Polda Metro itu karena takut kehilangan muka, dia itu mengatakan ayo kita sama-sama berdoa. Siapa juga yang mau ikut berdoa ya? Itu mengatakan begitu ke wartawan. Mungkin takut kehilangan muka ya, dan sekarang sudah kehilangan mukanya karena mengatakan sebentar lagi dalam waktu dekat, tapi nggak ada juga begitu. Dan kita memang berharap mudah-mudahan begitu adanya. Jadi permasalahan ini diselesaikan bukan dengan RJ tetapi dengan penegakan hukum, karena berkas, sekali lagi nih, berkas yang seharusnya diberikan kepada kejaksaan beberapa waktu yang lalu itu tidak kunjung diberikan. Nah, ada kecacatan di situ ya. Baik. Jadi informasinya itu ya, si termul itu karena mereka sudah menunggu dari perkataan-perkataan yang beredar di kalangan mereka sendiri sampai sore, katanya menunggu sampai kemarin sore dan tidak kunjung keluar. Sampai mau nangis. Nanti kalau misalkan di judulnya disebut menangis begitu, itu maksudnya itu apa? Itlaqul lazim bi iradatil malzum begitu ya. Itu ada gaya bahasanya yang seperti itu. Jadi bukan hoax itu ya. Nanti kita akan lihat. Sekarang kita akan lihat konferensi persnya siapa, Troya ya, yang dipimpin oleh Pak Refli Harun. Kita akan dengarkan bagian Refli Harunnya saja ya. Setelah itu kita lihat nanti ke termul yang nangis-nangis itu ya, itlaqul lazim iradatul malzum itu, awas ya. Bagi yang paham saja, kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sobat-sobat jurnalis sekalian, baik media televisi maupun media sosial, terima kasih atas kedatangannya. Untuk kesekian kalinya kita mengadakan press conference di sini untuk melaporkan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Tidak seperti yang sana. Tidak mau bertanggung jawab kepada publik ya. Kita menyampaikan perkembangan yang akan kita bahas satu demi satu. Jadi kawan-kawan semua, dalam kesempatan ini tanggal 15 Mei 2026 kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya adalah pertama, kita akan bicara mengenai maju mundurnya P21. Jadi dibilang, wah ini Jumat Keramat. Wah, Jumat Keramat itu ada penahanan dan lain sebagainya. Boro-boro penahanan P21 saja belum jelas. Nah, jadi tadi kami sudah mendiskusikan dengan kesimpulan kecil kemungkinan bisa P21 kalau berdasarkan analisis yang kami punyai. Jadi betul, ada 4 aspek analisis itu. Satu, mengenai lampaunya waktu, dan kelihatannya ini gamang, baik penyidik maupun kejaksaan, penuntut umum. Karena sampai sekarang ini kalau penyidik mengatakan sudah dilimpahkan tanggal 17 April dan tanggal 21 April kami ke Kejaksaan DKI belum ada, ya let's say tanggal 22 April, tapi sekarang tanggal 15 Mei. Padahal 7 hari seharusnya sudah ditentukan status itu bakal P21 atau tidak. Jadi ada kelihatannya kegamangan gitu ya. Baik, jadi itu. Jadi kalau misalkan mau ada permainan dalam kasus ini antara kepolisian dengan kejaksaan, harusnya kepolisian jangan buru-buru waktu itu mengatakan sudah kembalikan kepada kejaksaan, padahal belum. Pada akhirnya kalau seperti itu kemudian diterima oleh kejaksaan pada tanggal berikutnya dari apa yang diumumkan, kejaksaannya yang kasihan. Masa harus memutuskan perkara yang pada akhirnya daluarsa begitu menurut undang-undang, kan nggak bisa. Nah itu kemungkinannya ya. Tetapi secara formil dan material kami sudah sampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi bahwa kasus ini penuh banyak kesalahan atau pelanggaran hukumnya ya. Jadi karena itu
memperkuat analisis ini akan lemah untuk di P21 kan. Termasuk juga ada gugatan citizen lawsuit terhadap manajemen berperkara di Polda Metro Jaya langsung kepada Direktur Dirkrimsus ya, kriminal Krimum, Dirkrimum ya. Direktur Reserse dan Kriminal Umum. Bagus. Nah, dan itu 4 hal itu kami duga bahwa membuat pertanyaan apakah bakal P21 atau tidak ya kecil kemungkinannya berdasarkan analisis yang ada ya. Betul. Nah, coba ini kecil kemungkinannya berdasarkan analisis yang ada. Analisisnya atas apa? Atas hukum-hukum yang berlaku dan atas fakta-fakta yang terjadi di sekitar kasus ini. Termasuk diantaranya apa? Gugatan CLS kepada salah satu bagian dari Polda Metro begitu ya. Itu yang digugatnya. Dan ini memang penting untuk digugat karena tidak ada transparansi itu dalam penyelidikan. Yang mana biasanya minimalnya barang bukti itu dipertontonkan di hadapan publik, di hadapan media. Oke, yang kedua adalah nanti ada teman kita Bung Bonatua Silalahi. Dia ingin menyampaikan serba sedikit, kalau serba banyak nanti habis waktu kita kan. Ijazah Jokowi tidak ada. Ini adalah buku yang didasarkan pada penelitian dari aspek-aspek yang nanti dia akan sampaikan. Tapi yang jelas kesimpulannya menarik. Ini bukan clickbait ya. Seperti halnya YouTuber sana itu ya. Tapi ini adalah memang sebuah hasil penelitian, kajian ilmiah atas misteri ijazah mantan presiden ya. Saya bercanda kalau mantan presiden nanti SBY marah ya kan, karena mantan presiden juga. Tapi ini mantan presiden yang ono ya. Kemudian kami juga ya kembali menekankan soal lampaunya waktu yang makin berlama-lama. Jadi kalau tadi tanggal 21 dan 22 April kami tengarai sudah 84-85 hari, ditambah sekarang ya sudah hampir 100 hari begitu ya. Udah 100 hari bahkan jangan-jangan. Karena itu ini makin tidak layak untuk diteruskan. Tetapi tidak layak untuk diteruskan itu bukan berarti kita mengemis, meminta-minta SP3. Kami justru ingin nonjok dalam tanda kutip penyidik dan juga penuntut bahwa kasus ini sudah tidak layak ditindaklanjuti. Tetapi dengarkanlah nanti Bonatua dan lain sebagainya yang masih akan mempersoalkan ranah-ranah apa yang bisa dipakai untuk membuktikan ijazah ini asli atau palsu. Baik, nah itu ya. Jadi ini kalau sampai masuk ke persidangan, bayangkan, ini bisa jadi bukti juga tuh buku yang dituliskan karena ini atas dasar penelitian, bukan atas dasar hoax ini. Kalau si para termul itu mereka ya berbicaranya. Mayoritas saya tidak mengatakan semuanya, mayoritasnya dasarnya itu hoax atau analisa yang tidak berdasar. Dan itu adalah genuine, bukan pada penersangkaan orang atau mempidanakan orang, tetapi memang betul-betul bagaimana dokumen itu bisa diuji secara saintifik bahwa itu palsu atau asli. Dan kami yakin 99,9% palsu. Berikutnya kami juga akan bicara tentang permohonan atau gugatan ke Komisi Informasi Publik levelnya DKI karena counterpartnya Polda Metro Jaya terhadap penolakan Polda Metro Jaya untuk membuka 709 dokumen yang sudah mereka sita dan 505 diantaranya berasal dari UGM. Apa saja sebenarnya dokumen itu? Daftarnya saja kami minta dan mereka menolak. Padahal bagi tersangka punya right to know, hak untuk mengetahui dia ditersangkakan atas apa. Selain pasal juga bukti-bukti yang memperkuat hal tersebut. Tapi jangan lupa waktu tanggal 22 Mei ada press conference Dirtipidum. Itu justru ada terungkap bahwa ada hal-hal yang aneh. Salah satunya adalah ternyata dia itu cuma sarjana muda, misalnya begitu. Tapi dia itu Joko Widodo. Tapi apakah Joko Widodo itu kemudian later become the president of Indonesia? Itu kemudian yang perlu kita dalami lebih lanjut dan Baik, sebentar. Itu juga itu sering dibicarakan sudah dari dulu itu, dari semenjak yang katanya ijazah itu disita oleh kepolisian. Itu kan sudah dipinta tuh waktu itu oleh siapa begitu ya, oleh salah satu pengacaranya Roy Suryo juga. Itu kan untuk dipinta demi keadilan di hadapan hukum. Ini atas dasar apa yang mereka jadikan bukti itu? Enggak dikasihin juga. Ya, ini pelanggaran juga. Jadi terlalu banyak pelanggarannya, terlalu banyak korupsinya kasus ini. Tertiva kemarin sudah mengatakan manusia orang yang berambut tebal, belah tengah sampai akhir hayatnya tetap
belah tengah rambut tebal. Pria yang berkacamata sampai akhir hayatnya tetap berkacamata. Kemudian pria yang berkumis sampai akhir hayatnya tetap berkumis. Nah, itu ada clue-clue tertentu yang barangkali bisa ditanyakan ke Mas Roy. Oke. Sebentar, kalau berkacamata terus berkacamata enggak kalau itu ya. Cuman kalau misalkan rambut belah tengah itu biasanya begitu. Karena udah susah nih, saya udah belah pinggir dari dulu. Udah di belah tengah udah nggak enak, udah nggak bisa, rambutnya udah lepek begitu, udah nggak bagus. Apalagi ini Jokowi ya, di foto mudanya itu rambutnya segini nih ke depan nih, di yang tua kok sampai segini. Dan itu bukan karena apa ketuaan, bukan, karena dulu pun waktu Solo kan masih belum terlalu tua, emang sudah segitu, garis rambutnya udah nggak cocok dan sebagainya lah itu ya. Tidak perlu dibicarakan lagi karena kita mau lihat si Termul mau nangis nih. Kenapa? Karena Roy Suryo tidak ditahan, jangankan ditahan, P21 pun tidak. Berikutnya, sobat semuanya, kami juga akan mempermasalahkan follow up surat kami ke Komisi 3 DPR. Lama sekali. Ya. Bukan dicuekin. Saya pernah WA ketua Komisi 3 dikatakan dia sedang ngurus salah seorang senior atau anggota DPR yang sedang kecelakaan atau apa, tetapi rupanya tidak gampang menghubungi wakil rakyat. Ya, kira-kira begitu ya. Dulu gampang, sekarang susah ya. Karena wakil rakyatnya bukan Roy Suryo lagi soalnya. Kemudian the last but not least akan ada update dari Mas Roy mengenai perkembangan kasus ijazah ini dan sekitarnya. Karena ternyata banyak sekali kasusnya. Ya, kasusnya itu kita bicara tentang ijazah palsu, ijazah asli, tapi ternyata adu mengadunya hot. Mas Roy pengadu tapi juga diadukan dan lain sebagainya. Ya, sudah ada pemeriksaan termasuk pengaduan terhadap Rismon Sianipar di mana Mas Roy akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Dan di kasus-kasus lainnya juga ya. Bahkan di antara kalian ini yang suka bikin YouTube dan lain sebagainya juga bisa jadi juga pelapor dan terlapor begitu ya. Ya kalau saya bukan nggak mau ya, jauh di Garut itu, kalau di Jakarta mah bakal agak aktif sedikit lah di situ. Nih ini yang saya maksud nangis ya. Ini nanti orangnya bakal nyebut namanya siapa, dan dia itu salah satu yang dilaporkan oleh Roy Suryo ya. Kalau saya tidak silap itu kemarin ada di waktu Roy Suryo monolog itu ada ditunjukkan orangnya. Ini orang jahat banget ya. Ada kata Roy Suryo begitu. Kita saksikan ya. Bersama Bang Boy. Bang Boy hadir di Jumat Keramat di jam 4:30 sore dan polisi tidak mengumumkan P21. Kecewa lah. Ini yang tadi saya katakan bahwa mereka itu menunggu ya sampai 4:30 nungguin tuh, malah update beritanya tuh ditungguin terus sebagaimana akan kita saksikan nih. Bang Boy di jam 2 sudah merasakan gejala ini karena ada postingan dari Joshua Sinambela. Dan ini sebenarnya sudah beredar sebenarnya sebelumnya, bahwasanya kayak ada kuasa yang lebih besar ya, yang bisa mengendalikan ini semua untuk mengatakan ditunda dulu. Wow. Sebentar, ada kuasa yang lebih besar gimana ya? Kita tidak sedang berbicara kuasa siapa yang menguasai kepolisian, tidak. Kita sedang berbicara di sini banyak pelanggaran hukum. Nih kalau nanti suka banyak komentar, ngapain Termul kayak gini dibahas? Loh, ya saya juga agak heran nih. Orang ini yang nontonnya banyak dan di bawahnya itu komentarnya juga itu aneh-aneh begitu. Dalam pengertian apa? Kita kan suka bilang bahwa polisi itu Termul ya. Ternyata mereka juga malah bilang bahwa polisi itu pihak Roy Suryo tuh. Kan aneh. Makanya ini kita lihat nih bagaimana sebetulnya perspektifnya para Termul itu. Kasihan pada akhirnya polisi diserang dua belah kubu. Jadi para Termul gak kepake karena Roy Suryo itu pada akhirnya sampai sekarang tidak ditahan. Padahal itu kan urusan jaksa, bukan urusan kepolisian tuh. Para Termul mereka tuh gak bisa mikir begitu. Ini sebetulnya masalah adanya di mana sih? Yang mana kalau kita lebih jelas melihatnya, kepolisian ini berusaha sekuat tenaga untuk memenjarakan Roy Suryo itu, atau dalam hal ini untuk MP21-kan kasusnya Roy Suryo. Tetapi mereka memang salah jalan begitu, terlalu banyak undang-undang yang dilihat. Lah kalau si Bang Boy ini diantaranya malah bilang ini ada kuasa yang lebih tinggi. Kuasa yang lebih tinggi dari siapa maksudnya?
Kalau dari Jokowi berarti dari awal mereka itu mengakui bahwa kepolisian itu ada di bawah kendalinya Jokowi. Ini kita mundur lagi sedikit ya. Ini apa ekspresinya itu melegakan untuk kita lihat ya. Ya, yang bisa mengendalikan ini semua untuk mengatakan ditunda dulu. Wow. Nggak tahu apa ini seperti apa ini ya. Kita bacakan statement Joshua Sinambela, tetapi walaupun nggak jadi Jumat Keramat, Pak Budi memastikan hari Senin. Ya ini mereka mungkin nggak banyak tahu, tapi Bang Boy paham ini, tahu soalnya Bang Boy nanti akan Bang Boy buktikan lewat rekaman guys ya. Senin, Jumat gagal, tapi Senin akan diumumkan. Coba kita lihat ya. Itu kan dari kemarin gitu. Dari bulan Oktober lo bilangnya akhir bulan. Sekarang nih Jumat bakal nggak ada. Nanti Senin. Terus aja kayak gitu ya. Aduh. Kalau saya berharap memang enggak. Mudah-mudahan enggak. Dan ini cuma menunjukkan ya betapa si Termul itu ngebet banget pengen terus suruh itu masuk penjara. Padahal prosesi hukumnya juga banyak yang nggak. Otomatis geng Repri berhappy ria sekarang. Dan kita akan react juga guys ya. Kita bahas langsung. Itu dia. Kita bacakan ya Joshua M. Sinambela, kasus fitnah ijazah yang membagongkan. Baik sebentar, itu tidak ada yang saya cut ya. Tadi cuman bagian bagian scene YouTuber Nusantara begitu. Yaitu saya cut saja yang itunya lah. Ini kesini, tidak ada yang dikurangi. Secara hipotesis, apabila berbagai informasi, indikasi maupun intelijen yang beredar benar mengarah pada adanya campur tangan lingkar kekuasaan dalam pemeliharaan suatu kasus, maka implikasinya sangat serius terhadap persepsi publik mengenai independensi hukum dan kualitas demokrasi Indonesia. Jika aktor eksekutif atau pihak yang memiliki pengaruh politik ikut mengarahkan penanganan perkara, menentukan eskalasi proses hukum, mendorong penyelesaian melalui restoratif justice demi kepentingan stabilitas politik, serta sejak awal menyiapkan opsi pengampunan hukum bagi para tersangka atau terdakwa, maka publik dapat menilai bahwa proses hukum tidak lagi berjalan sepenuhnya independen. Nah itu siapa itu? Jika aktor eksekutif atau pihak yang memiliki pengaruh politik ikut mengarahkan penanganan perkara, menentukan eskalasi proses hukum, mendorong penyelesaian melalui restoratif justice demi kepentingan stabilitas politik, serta sejak awal menyiapkan opsi pengampunan hukum bagi para tersangka atau terdakwa, siapa itu? Jokowi. Lah, gimana sih Joshua Sinambela ini? Itu yang begitu. Maka publik dapat menilai bahwa proses hukum tidak lagi berjalan sepenuhnya independen. Emang gak independen dari awal. Yang nawar-nawarin RJ itu siapa? Kan jelas si Farhad Abbas yang ngomong, ayo yang mau RJ datang ke saya. Jelas juga siapa Andi Azwan yang ngomong kayak gitu. Ya, cuman tatkala saat ini itu usaha yang dilakukan oleh Jokowi itu tidak kunjung membuahkan hasil, diserang tuh dengan narasi-narasi seperti ini. Narasi bener. Cuman tatkala dipakai sama si Joshua Sinambela heran. Lah kok yang seperti ini kan Jokowi begitu. Tapi karena polisi, bukan polisi di sini mah tuh udah bagian jaksa, tapi karena jaksa tidak kunjung menyelesaikan ini kepada P21, marah-marah aja dengan perkataan yang benar, seolah-olah yang mempengaruhi di sini adalah orang-orang yang menguntungkan Roy Suryo, padahal bukan. Roy Suryo dan kawan-kawan itu tegak pada hukum. Ya, makanya nggak minta RJ, memintanya itu ini yang tegak lah. Kalau mau proses hukum lah yang tegak, jangan ada pasal-pasal yang dilangkahi, yang dikangkangi begitu. Nah, ini yang diupayakan, bukan RJ, bukan. Melainkan telah menjadi bagian dari manajemen kekuasaan dan pengendalian dengan alasan stabilitas politik. Dalam kondisi seperti itu, hukum beresiko dipersepsikan bukan lagi sebagai instrumen keadilan, ya, tetapi juga sebagai alat negosiasi politik. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap netralitas aparat penegak hukum, melemahnya legitimasi institusi peradilan, dan munculnya keyakinan bahwa akses terhadap keadilan ditentukan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan. Ya itu, pusat kekuasaannya siapa sekarang? Si Gibran kan, so Prabowo tuh yang banyaknya pragib itu dari mana tuh? Kan dari Jokowi. Aduh. Jadi ini definisi maling teriak maling. Coba ini ya, yang tadi dibacakan itu, narasi ini, kalau itu dituliskannya sama Roy Suryo misalkan, itu kan lebih relevan tuh.
Ya, karena terasa sekali bagaimana tangan Jokowi bermain di situ. Tapi ini mah Jokowi yang main, tapi karena stuck polisi udah bisa ngapa-ngapain. Karena ini tinggal di kejaksaan, nggak bisa ngapa-ngapain, langsung, boy maling begitu. Kemana? Ke Roy Suryo. Padahal yang malingnya mereka. Definisi maling telek paling ini nih. Aduh. Kasus ini akhirnya menjadi cermin persoalan lebih besar di Indonesia. Ketika hukum bertemu politik, masyarakat menjadi kesulitan membedakan mana murni penegakan hukum dan mana manajemen stabilitas kekuasaan. Mohon maaf ya Pak Polisi ya. Mohon maaf banget. Jadi seolah-olah Pak Polisi itu nggak independen. Seolah-olah polisi itu di bawah kementerian, ya, bukan di bawah presiden. Seolah-olah. Aduh. Ya. Kalian menyibukkan diri stabilitas politik. Lalu kenapa gak akan turun tangan ngehantam mulut-mulut Roy Suryo itu? Tuh. Mewek. Ini kalau nggak ke persidangan, mulut mereka akan terus kuar-kuar. Mewek. Lalu stabilitas politik apa yang kau minta? Wahai para pemangku kekuasaan. Ini harus dipersidangkan. Pemangku kekuasaan itu siapa? Ini sudah mentok. Nih pemangku kekuasaan itu di sini ya. Jokowi masih kuat. Lawong Kapolrinya itu orangnya Jokowi masih kuat. Cuman udah nggak bisa ngapa-ngapain. Blunder memang terlalu lama, terlalu dipolitisasi. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau ini sampai P21, masalahnya besar ini. Ya, belum lagi nanti kalau bersidangan juga belum tentu apa. Ini akan menjadi skandal besar. Sekarang aja udah jadi skandal besar. Keputusan hakim yang akan menghentikan semuanya. Ditunjukkan pun mereka tetap menggonggong. Itu masalahnya. Ditunjukkan ke siapa? Dan itu terjadi ketika gelar perkara. Kok gak paham-paham semua kalian? Si paling stabilitas politik. Hening. Nanti kalau Pak Jokowi bersikap memohon untuk segera diapakan, nanti dibilang Jokowi mengintervensi hukum. Padahal itu adalah haknya dia sebagai pelapor atau korban. Udah kaget ya, udah soak itu bahasa Indonesia aja ya. Udah was-was itu. Soalnya ini dilaporkan tuh. Kasihan. Aduh. Walaupun memang guys ya, Biasanya ketawa-ketawa orang nih. Bang Boy dapat video, Bang Boy rekam. Video ini setelah kompres ya, tanpa mic, tapi terdengar sayup-sayup. Ya, ini kita saksikan dulu ya. Ini dia. Nah, jadi mengenai kecelakaan kereta. Mana? Bentar ya. Laporan kepada Pak Roy Suryo CS katanya. Kocak. Guys. Nanti itu akan dari Kamis, ya. Dari Kamis akan disampaikan. Mana? Bentar. Aduh, kocak. Ada video meskipun sayup-sayup. Kompres ya, tanpa mic. Senin katanya mau di ini. Terdengar sayup-sayup. Ya ini kita saksikan dulu ya. Ini dia. Nah, jadi mengenai nggak ada. Ini bukan, saya nggak motong loh ya, itu dari aslinya. Cari aja sendiri langsung ke channelnya nih kalau nggak percaya. Dan juga laporan kepada Pak Roy Suryo CS katanya guys. Nanti itu akan dari Kamis ya. Dari Kamis akan disampaikan karena itu akan melibatkan Pak Dir juga. Tapi kan ada Pak Dir di sini Pak Polisi. Ada Pak Dir di sini kan. Ini kan yang di gugat CLS itu. Cuma ngumumin doangnya. Stabilitas apa? Stabilitas weekend. Ya mumpung karena weekend, biarkan mereka berliburan dulu. Tapi oke lah, kita terima lah ya. Bang Boy walaupun kecewa sama kayak Bang Joshua Sinambela yang juga kecewa. Bang Joshua itu keren loh. Itu berani banget loh dia membuat postingan seperti itu. Karena dia sering dipakai kan di setiap proses penyelidikan. Nanti gara-gara postingan itu bisa dia nggak dipakai lagi. Tapi dia mempertaruhkan itu semua. Karena dia maling teriak maling. Muak. Rakyat tuh muak Pak Polisi, muak sekali. Jangan percaya sama si Roy CS. Rakyat menginginkan, ya Tuhan, rakyat menginginkan. Ini bukan masalah percaya gak percaya, ini penegakan hukum ada realnya, ada pasal-pasalnya, Bang Boy.
masalah memihak kepolisian bukan masalah itu. Ini ada realnya. Kalau keberpihakan kepolisian itu sudah jelas berpihaknya kepada Jokowi, itu udah jelas di depan mata. Makanya jadi kasihan kepolisian ini pada akhirnya sama orang-orang kita udah nggak percaya begitu ya, karena terlalu banyak yang dilabrak. Itu de facto-nya demikian, terlalu banyak pasal yang dilabrak. Itu dari versi kita. Dari versi si Tremul, karena Tremul ini otaknya terrotasi, mereka tidak bisa membedakan ini permasalahan di mana berhentinya, macetnya di mana ini. Ini macetnya bukan di kepolisian, Bang Boy. Ini macetnya di kejaksaan. Jadi kalau mau marahin ya para Tremul, jangan marahin kepolisian, Polda Metro, apalagi Budi ini jangan. Mereka itu orang-orangnya. Bawahannya Listio Sigit itu pilihannya Jokowi. Itu udah jelas ke sana larinya. Ya, jangan, kasihan nanti kepolisian pada akhirnya tidak dipercaya oleh kedua belah pihak. Karena kalau ada Tremul yang masih percaya kan masih mending. Aduh. Oke, kasihan. kita hormati Pak Polisi ya, Pak Dir. Senin kami pantau, Senin kami tunggu. Senin katanya. Senin Bang Boy tunggu. Nangis. Ya, sampaikan. Kasihan. Kalau mau hentikan, sampaikan hentikan. Kalau mau lanjutkan langsung. Ya. Coba itu orang gak ngerti permasalahan. Kok thank you guys? Kita mau belum thank you ini, masih baru mulai thank you guys ya. Kita menuju ke konferensi Repli ya. Satu mereka happy merayakan. Dan juga Roy mau ngomong tentang IKN. Nah kita bahas langsung. Ini dia. Nah ini kasihannya orang hasad itu ya. Orang hasad itu nggak bisa ngelihat orang senang gitu. Kalau saya ya gimana, kita mah gimana ya, mau sebel ya sebel. Tapi kan ya akhirnya kita itu pasrah begitu. Cuman bisa berdoa dan nggak usah apa ya kok cemberut begitu ya, kemudian tunjuk orang ya. Saya juga kadang-kadang suka begitu juga sih. Tapi ya ala kulli hal ya, bukan karena kesenangan orang lain, bukan ya, bukan karena orang lain senang kemudian kita jadi nggak senang, bukan masalah itu. Ini permasalahannya permasalahan bangsa, permasalahan penegakan hukum, permasalahan keadilan di hadapan hukum. Assalamualaikum ini warahmatullahi mau reaksi yang tadi nih sebentar aja ya. Happy keren ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalis sekalian, Enak banget ini. Langsung. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy keren ya. Sobat-sobat jurnalis sekalian, Orang hasad begini. baik media televisi maupun media sosial, terima kasih atas kedatangannya. Untuk kesekian kalinya kita mengadakan press conference di sini untuk melaporkan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Tidak seperti yang sana, tidak mau bertanggung jawab kepada publik ya. Kita menyampaikan perkembangan yang akan kita bahas satu demi satu. Jadi kawan-kawan semua, dalam kesempatan ini tanggal Ada nggak? 15. Kayaknya nggak bakal sempat juga ya. Udah sampai sinilah bentar. Ada nggak kata-kata terakhirnya apa nih? Oh, kok jadi banyak ngikutin gaya. Alhamdulillah ya, ini mah mau sedikit bersyukur saja. Yang mereaksi seperti ini langsung begitu di tengah-tengah cut itu, setahu saya salah satunya yang pertama, setahu saya sih, ya setahu saya. Tapi sekarang jadi banyak yang banyak yang meniru. Nggak apa-apa, bagus dan gak usah diomongin juga ya. Tapi itu bisa lebih bagus, bisa lebih kritis, kemudian tidak terlalu berlarut-larut di dalam narasi begitu. Ya, memang seharusnya seperti itu kalau mau mereaksi itu. Dan banyak yang bilang, jangan kebanyakan ngomong. Aduh, ini channelnya channel reaksi, bukan channel reupload ya. Jadi mohon maaf begitu kalau banyak berbicara saya. Nah demikian. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya ini, para Tremul itu mereka paham masalah kagak begitu ya. Kemudian cuman bisanya koar-koar saja, nggak tahu ini perkara berhentinya di mana. Pada akhirnya teman mereka sendiri ditimpuk sendiri. Dan mewek ya, tapi itu mau mewek maksudnya begitu ya, bukan mewek secara harfiah, karena itu dalam majaz itlaqul lazim bi iradatil malzum. Mau mewek kesannya mewek. Saya sebutin meweknya, bukan mau meweknya. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam hafizah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.